Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala amril dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ba'du. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara sekalian, khusus pada pengurus DKM Masjid Al-Kausar. Assalamualaikum, yang mudah-mudahan semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah, kita bersyukur pada Allah atas segala rahmatnya. Pada malam hari ini kita bisa ngaji dalam keadaan sehat walafiat dan mungkin juga masih capek. Kemarin korban apa saat itu kan? Asal dengan korban perasaan. Saya pikir kemarin semuanya capek. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan seluruh rangkaian ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya di akhir zaman. Bahasan kita pada kali ini pada akhlak, tapi sudah menuju penghujung. Ya, menuju pada penghujung, cuma masih ada beberapa kali pertemuan itu. Akhlak itu apa? Kalau anak sekolah dikatakan akhlak itu adalah dari kalimat khulqun, artinya perbuatan. Jamaknya adalah akhlakun. Jadi akhlak itu adalah perbuatan manusia yang dilakukan dengan sadar tanpa ada paksaan, itu akhlak. Sehingga tidak punya konsep apa itu, akhlak itu punya konsep hukum. Nah, sehingga kalau perbuatan manusia kemudian dipaksa, maka itu bukan akhlak dan dia tidak punya konsekuensi hukum. Ya. Nah, pokoknya akhlak itu ada dua, ada akhlakul mahmudah, yaitu perbuatan seorang mukallaf yang berimbas pada kemuliaan sisi Allah Subhanahu wa taala. Di balik itu namanya akhlakul madhmumah atau akhlakus sayyi'ah, yaitu perbuatan manusia yang berkonsekuensi kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu inti Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa itu ayat nomor hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Nabi Muhammad SAW ini, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan akhlak bagi manusia. Oleh karena itu iman itu kayak itu nanti timbangan. Iman itu ada bagus atau tidak itu tergantung pada akhlak orang itu. Ya, jadi iman orang itu bagus atau tidak tergantung pada akhlaknya. Sehingga orang nggak bisa mengaku akhlaknya bagus, imannya bagus, sudah akhlaknya tidak bagus. Ini problemnya. Oleh karena itu, apa itu? Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Akmalul mu'minina imanan, seutama-utamanya, sesempurna-sempurnanya iman seorang mukmin adalah ahsanuhum khuluqa, yang paling bagus akhlaknya. Oleh karena itu, bagi kita sekalian perlu kemudian kita pahami dengan utuh akhlak. Pengajaran akhlak itu juga kemudian bicara tentang kecenderungan manusia. Kecenderungan manusia itu apa yang juga dibahas oleh akhlak. Oleh karena itu semuanya perbuatan manusia yang baik atau tidak baik itu pasti ada penyebab.
Sehingga tidak baik sebabnya apa dan baik sebabnya apa. Oleh karena itu pada bahasan akhlak itu tidak sekedar pada mengungkapkan tentang akhlak yang baik ya, tapi kemudian penyebab akhlak yang baik itu kemudian juga dibahas. Nah, ini makanya saudara sedang bahagia, nanti kita akan bahas panjang lebar berkaitan dengan akhlak ini, baik akhlak mahmudah maupun akhlak madmumah. Dan yang termasuk pada akhlakul mahmudah adalah fi khalqis sakha wal karam. Sakha itu artinya apa? Sakha itu dermawan. Karam dari karuma, karuma yang kurumu, karum itu artinya mulia. Jadi akhlak dermawan dan akhlak mulia. Saya baca kalimatnya. Bismillahirrahmanirrahim. As-sakha'u khuluqul muslim wal karam shimatuhu. Sakha, dermawan itu akhlak seorang muslim, dan kemudian kemuliaan itu ada yang mengikuti daripada apa itu dermawan itu tadi. Wal muslimu la yakunu syahihan wala bakhilan, sehingga enggak pantas bagi orang beriman ya, bagi orang Islam yang kemudian akhlaknya jelek juga termasuk bakhil. Idza syuh wal bukhli khuluqani daminani mansukhuma khubsun nafs wa dhulmatul qalbi, karena sesungguhnya apa itu jeleknya perilaku dan bakhil itu dua akhlak yang tercela, dan itu diakibatkan karena dhulmatul qalb, gelapnya hati. Jadi kalau hati itu gelap, maka kemudian menimbulkan kebakhilan, menimbulkan kejelekan, menimbulkan perkara-perkara yang tidak bagus semuanya. Baru karena apa itu jeleknya hati. Nah, ini terjadi perbedaan pendapat dengan para ulama. Yang penting itu orang memperbaiki akhlaknya dulu atau memperbaiki hatinya dulu. Jadi akhlaknya dulu diperbaiki atau hatinya dulu diperbaiki? Ya, terserah. Dua-duanya bisa, tapi salah satunya juga harus diperbaiki. Nah, salah satunya yang banyak diikuti oleh orang itu adalah hati, berbagi hati. Baiknya hati mengakibatkan kepada bagusnya perilaku. Nah, cuma ini juga bukan sesuatu yang ringan, sesuatu yang sangat berat. Cuma masalahnya adalah seberat apapun ini adalah perkara yang harus dikerjakan. Sehingga seberat apapun harus dikerjakan. Nah, makanya yang ditimbulkan dengan oleh orang yang hatinya bersih, maka kecenderungannya akan menjadi baik. Kecenderungan. Ya, jadi kemudian kecenderungan itu yang menjadi penting. Dengan gara-gara hatinya bersih, maka kecenderungan orang itu akan menjadi bagus. Ya. Nah, ini yang kemudian harus kita. Nah, ada tiga hal yang kemudian menarik pada bahasan ini. Yang pertama, potensi manusia yang oleh Allah Subhanahu wa taala bekali namanya nafsu. Dari Allah bekali manusia dengan namanya nafsu. Nafsu itu apa? Kecenderungan orang untuk menikmati kenikmatan, itu nafsu. Dan semua orang punya, manusia. Yang kedua, manusia bekali oleh Allah Subhanahu wa taala potensi namanya akal pikiran. Semua orang punya. Yang ketiga, Allah bekali pada manusia semuanya punya potensi namanya iman. Bahkan Fir'aun pun sebenarnya kalau kita buka itu iman kok. Paling enggak ketika terakhir hidupnya, ketika dia melihat apa itu air laut sudah nutup dan kemudian dia tenggelam, timbul, dia yakin itu kalau Allah itu Tuhan, benar yakin. Cuma nggak sampai dengan mengikrarkan, keburu belum, sehingga kepercayaannya nggak ada maknanya, ya kan? Fir'aun itu ketika sudah timbul tenggelam, dia akan mengatakan amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Baru aman, rupanya malaikat gede.
diinjek sama malaikat, plus hilang. Ini ya. Sehingga nggak sempat dia mengucapkan aman kubur binusa bahar. Makanya sebenarnya semua potensi itu ada pada manusia. Nafsu ada, kemudian akal juga ada, iman juga ada. Dan disinilah kemudian tergantung pada usaha manusia bagaimana dia bisa mengelola tiga itu tadi. Nafsu penting nggak pada manusia? Penting nggak? Penting. Cuma bagaimana nafsu itu pentingnya nafsu tidak sampai dengan dominan, itu yang penting. Sehingga nafsu sehebat apapun harus tetap dikendalikan. Dan yang bisa mengendalikan nafsu itu apa? Akal dan iman. Kalau nafsu nggak dikendalikan, nanti nafsu akan menguasai akal. Kalau sudah akal dikuasai oleh nafsu, imannya kalah. Maka kemudian akal juga harus kemudian diberdayakan supaya bisa mengendalikan nafsu itu. Nah, ngaji, buka kitab, mutolaah itu semuanya adalah untuk menguatkan potensi akal agar kemudian akal dibimbing oleh iman. Sehingga nafsu walaupun dia punya potensi cuma tidak bisa mengalahkan namanya akal dan iman. Ini agak filosofis sedikit. Ya. Jadi kayak ini. Nah, kok Allah menciptakan nafsu untuk manusia? Kenapa nggak usah kasih nafsu manusia? Semuanya kemudian kasih iman semuanya, nggak pakai nafsu. Enak banget kalau manusia nggak dikasih nafsu itu enak pasti nggak masuk surga. Manusia itu kenapa punya potensi masuk surga? Karena dia kasih nafsu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada ketika manusia Allah kasih nafsu, maka tugas manusia adalah bagaimana dia bisa mengendalikan nafsunya dengan potensi yang ada padanya, yaitu akal dan iman. Yang kedua akal. Akal manusia juga kayak gitu. Akal itu bahasa umumnya. Akal itu hanya cenderung untuk berpikir apa yang memberikan manfaat kepadanya. Itu akal. Ya, makanya orang-orang pintar itu kan orang yang bisa manfaatkan sesuatu. Itu orang pintar itu. Cuma ini juga bukan berarti hebat, belum tentu. Karena akal yang tidak dikontrol oleh iman, maka kemudian dia hanya cenderung untuk mendatangkan manfaat, sementara dia tidak tertarik untuk memberikan manfaat. Bagusan mana? Kita pintar ambil manfaat dan kita pintar memberikan manfaat pada orang lain? Tentu yang kedua. Oleh karena itu, akal juga harus dikendalikan. Nah, orang modern itu kadang-kadang mohon maaf, pinternya cuma ngambil manfaat. Sementara dia tidak pinter untuk membagi manfaat untuk orang lain. Penyakitnya orang modern. Sehingga yang paling banyak orang modern dirumai kalau cuma dengan akal toh, maka dia adalah orang-orang yang pinter memanfaatkan sesuatu. Ini ya. Ini kekurangan seperti itu. Padahal di dalam hadis dikatakan bahwa khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik orang itu yang bisa memberikan manfaat pada orang lain. Jadi bukan sepintar sehebat-hebatnya orang itu orang yang pintar mengambil manfaat, enggak. Tapi memberikan manfaat. Nah, ini akal juga harus kemudian dikendalikan. Dengan apa akal dikendalikannya? Adalah dengan iman. Menurut saya. Nah, iman ini yang mengatakan ini potensi nurukiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu kepada manusia. Cuma kadang-kadang iman itu juga bisa jumut kalau kita tidak pandai mengelola. Nah, makanya kalau kemudian iman itu perlu kemudian dikasih refreshing, dikasih pendidikan, dikasih ilmu dikasih nutrisi, dikasih kemudian vitamin supaya iman itu berkembang. Sehingga iman dalam berkembang itu tidak sekedar bermanfaat bagi dirinya, tapi juga bermanfaat pada orang lain. Tugas manusia juga tiga. Bagaimana dia mengendalikan nafsunya. Yang kedua, menumbuhkan akalnya. Yang ketiga, mengembangkan imannya. Sampai kapan? Sampai kapan pun seperti itu. Makanya kalau kemudian kita bicara tentang masalah ilmu itu gak cuma Pak. Saya orang NU.
saya orang Syafi'i. Tapi kadang-kadang saya juga nggak suka pendapat-pendapat yang jumud dari kawan-kawan saya, nggak suka. Kenapa seperti itu? Karena saya melihat kebenaran itu tidak selera tidak. Saya melihat kebenarannya sama. Saya orang Syafi'i, tapi kadang-kadang saya juga tidak menggunakan pendapatnya Imam Syafi'i. Kenapa seperti itu? Pada hal-hal yang sifatnya emergensi, saya akan menggunakan pendapat ulama yang paling gampang, yaitu Imam Ahmad atau kemudian Imam Malik, kalau perlu kemudian Imam Hanafi. Saya ini perasaan kalau di Indonesia ini selalu menggunakan mazhab Imam Syafi'i, tapi kalau kemudian saya ke Mekah, hampir pasti saya tidak pakai pendapat Imam Syafi'i. Nah, masalah boleh nggak seperti itu? Dan kacamata boleh, karena kebetulan saya akademisi, guru lah. Kalau ngomong dosen ketinggian, guru lah. Walaupun kemudian yang saya ajar juga guru juga, tapi saya guru. Banyak lulusan-lulusan Al-Azhar, banyak lulusan-lulusan Pakistan, Karachi, banyak lulusan-lulusan Maroko, anak-anak S1 itu. Kadang-kadang kalau kemudian dalam diskusi agama, dia ya itu. Kalau kemudian lulusan Maroko rata-rata pakai mazhab Maliki, lulusan Pakistan rata-rata pakai mazhab Hanafi, lulusan Indonesia dan sebagainya rata-rata pakai mazhab Syafi'i. Nah ini kalau kemudian kita tidak buka cakrawala mereka, maka mereka akan gontok-gontokan beranggapan bahwa yang paling benar adalah mazhab Syafi'i, yang paling benar adalah mazhab Hanafi, yang paling benar adalah mazhab Maliki dan sebagainya. Termasuk Arab Saudi itu rata-rata kan pakai mazhab Ahmad kan. Yang paling hebat mazhabnya Ahmad Al-Hanabilah kayak gitu. Nah, perlu dibuka supaya apa? Supaya kemudian kita mereduksi atau menyederhanakan persoalan sehingga perbedaan itu tidak menjadi masalah. Contoh, dalam mazhab Syafi'i, kalau kemudian orang baca Fatihah tidak baca Bismillah, sah nggak Fatihah? Sah nggak? Syafi'i nggak sah. Jadi Fatihah harus baca Bismillah, dan Bismillahnya harus dibaca kencang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kayak Ustaz itu kan. Ini Imam Syafi'i. Imam Ahmad Bismillahnya dibaca enggak pernah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Itu ada Imam Ahmad. Imam Maliki langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Bismillah enggak dibaca. Imam Hanafi Bismillah enggak dibaca juga. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim dan seterusnya. Kira-kira dari 4 perbedaan itu yang paling benar mana? Enggak, yang paling benar yang mana? Pasti ada yang paling kok. Kalau menurut misalnya Syafi'i. Nah, itu kalau diangkat berarti selain Syafi'i paling tidak kurang benar. Bahkan kalau enggak menjadi penting adalah enggak benar. Kenapa? Tahunya yang benar adalah Syafi'i. Sama. Nanti kalau benar Imam Ahmad Syafi'i itu kurang benar, Imam Hanafi itu yang lain kurang benar, kayak gitu. Nah, makanya kalau kemudian kita angkat semuanya, kalau kemudian kita tanyakan pada mereka, coba sampaikan kepada saya. Karena namanya juga guru ya, guru itu kan sahih, pemutus perkara. Ya, efek-efek pintar. Tunjukkan kelemahan bagi Imam Syafi'i menurut Imam Ahmad. Gak ketemu. Sama ketika kita ngomong sama orang-orang yang Syafi'i ya, coba tunjukkan kepada saya yang salah dari kemudian Imam Maliki yang mana. Gak
kayak begitu, sehingga mereka nggak bisa nyari kepada Imam Syafi'i, Imam Maliki nggak ketemu, Imam Hambali nggak ketemu, Imam Ahmad nggak ketemu, nggak ada salahnya. Nah, kemudian lagi, kira-kira yang benar dari itu semuanya siapa? Ya, makanya urusannya menurut saya lebih senang pada Imam Syafi'i karena ikhtiar hati-hati. Cuma saya nggak menyalahkan Imam Ahmad. Karena apa? Imam Ahmad muridnya Imam Syafi'i. Kalau Imam Syafi'i, Imam Ahmadnya salah, Imam Syafi'i ke bawah salah. Saya nggak pernah menyalahkan kewenangan Imam Malik karena apa? Imam Syafi'i adalah muridnya Imam Malik. Kalau saya menyalahkan Imam Malik, berarti saya menyalahkan Imam Syafi'i. Dan Imam Hanafi kayak gitu. Jadi Imam Hanafi itu sebenarnya Imam Syafi'i nggak pernah ketemu dengan Imam Malik. Imam Hanafi nggak pernah. Cuma ketika ketika Imam Malik sudah sepuh, maka Imam Malik ngomong pada Imam Syafi'i, "Wahai Syafi'i, di Irak itu ada seorang ulama yang alim betul, namanya Imam Hanafi. Cuma dia sudah meninggal dunia. Datanglah kamu ke sana ketemu dengan Imam Abu Yusuf, itu muridnya Imam Hanafi. Betul ke sana." Makanya dari semuanya itu yang benar yang mana? Nah, maka kalau kita bicara tentang ilmu, ternyata semuanya adalah benar. Seperti itu. Kenapa? Tadi. Nah, ini lagi-lagi kemudian kita tidak terjebak pada kesalahan yang fatal dengan menyalahkan orang lain seperti itu. Makanya kalau Ustaz Ridwan makmum pada orang Hanafiyah, sah nggak? Allahu Akbar, alhamdulillahi rabbil alamin, sah. Bukan lupa, emang nggak baca Bismillah. Ya, jadi nggak baca Bismillah. Karena Bismillah itu kan sebenarnya kan mana ayat Quran dengan Bismillah? Satu surat An-Naml saja. Surat An-Naml. Jadi Fatihah itu bukan Bismillah. Kalau menurut Imam Malik seperti balik lagi kepada masalah akhlak. Jadi luasnya wawasan seseorang tentang agama ini, maka kecenderungannya dan dia akan bisa menerima perbedaan yang ada, sehingga perbedaan itu jadi rahmat. Saya ulangi ya. Luasnya ilmu dan wawasan seorang tentang agama akan menjadikan kemudian dia bisa menerima perbedaan yang ada, sehingga perbedaan yang ada tidak jadi bahan berkelahi, tapi malah jadi rahmat. Seperti itu. Ya, lagi kemudian lari kepada akhlak. Balik lagi kepada pokoknya ada as-sakha, khuluqul muslim, wal karam, syinatul. Saudara, sesuatu yang kita perbuat itu akan balik kepada kita sekalian. Jadi orang itu akan mendapatkan buah dari perbuatan apapun, baik kebaikan maupun ketidakbaikan. Jadi kalau orang itu berbuat, itu kayak orang nanam. Kalau perbuatannya baik, itu ditanam ada baik, berarti buahnya baik. Sebaliknya kayak gitu. Orang kalau kemudian nanam yang ditanam itu suatu kejelekan, maka buahnya juga akan jelek dan kemudian akan kembali pada diri sendiri. Maka di sini dari kacamata akhlak, orang harus menanam kebaikan-kebaikan yang banyak dengan dasar adalah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, sering kemudian kita bekerja itu untuk langsung mendapatkan upah. Orang bekerja itu ada dua. Ada seorang pekerja yang ketika bekerja minta upah. Salah enggak? Enggak. Tapi ada orang yang bekerja itu kayak investasi. Sehingga dia tidak minta upah langsung, tapi minta bagaimana yang diusahakan itu, yang diinvestasikan itu berbuah dan menghasilkan misalnya banyak. Rata-rata yang kedua inilah yang kemudian paling muncul. Sehingga beribadah juga gitu. Ada orang-orang yang beribadah, yang ibadahnya itu adalah karena ingin mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, berupa janji Allah Subhanahu wa taala yang termaktub dalam Al-Qur'an maupun janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya tidak terlalu masalah, cuma kadang-kadang orientasi orang ketika dia berbuat kebaikan itu adalah yang itu adalah balasan dari kebaikan itu. Belum ada tingkat bagaimana ketika dia berbaik, dia akan
Tapi yang ketiga yang paling bagus, ada orang yang berbuat beribadah pada Allah, nyatanya cuma satu, bagaimana Allah cinta kepada dia. Nah, dari tiga hal ini juga menjadi masalah. Yang pertama, ketika orang beribadah itu niatnya minta pahala, Allah kasih itu pasti Allah kasih. Cuma kemudian kadang-kadang dia dipusingkan oleh pikiran, kira-kira pahala saya nanti kayak apa ya? Pahala untuk saya itu kayak apa? Karena apa? Yang dicari adalah upah. Nggak salah, nggak ada yang salah. Cuma ini agak mengkhawatirkan. Saya pernah menceritakan di sini, ya. Ada pada masa Bani Israel itu ada seseorang yang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, niatnya ibadah karena ingin surganya Allah dan takut daripada nerakanya Allah. Orang takut neraka dan ingin surga itu boleh ya? Boleh. Cuma jangan dominan. Karena apa? Namanya pahala itu pasti. Imbal dari Allah pasti. Segala sesuatu yang pasti nggak usah kita pikir. Kalau udah pasti kok kita pikir, sibuk. Nah orang ini karena seperti itu yang dipikirkan ada nanti saya kalau masuk surga saya seperti apa. Bahkan dalam satu riwayat orang ini dalam hadis ini orang ini sebutkan mukanya itu rantang karena namanya sujud. Dia sujud selama 500 tahun. Cuma yang dipikir itu nanti semakin tua semakin bingung. Dia berpikir, ya Allah, nanti surga yang saya masuk ini surganya kelas apa? VVIP atau apa? Ya, dipikir cuma itu toh. Jadi kalau Allahu Akbar, surga kayak apa ya? VIP. Terus kemudian isinya bidadari itu kayak apa ya? Cantiknya kayak apa? Sibuk urusan itu. Nah, sampai kemudian dia dijajah oleh keinginan itu. Karena saking nggak kuatnya, suatu ketika dia datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Ya pernah saya singgung pas mau Ramadan. Nggak tahu kapan mereka lupa saya. Jadi yang dipikirkan itu kayak ini terus, sehingga kemudian dia merasa gelisah dengan itu semua. Ya Allah, kira-kira surga seperti apa? Istri saya nanti kayak apa? Bidadari kayak apa? Maka karena nggak tahan, dia tanya kepada Nabi Musa alaihissalam. Nyari Nabi Musa. Musa mau kemana? Saya akan berkhawat, akan munajat pada Allah. Oh kebetulan Musa. Nanti kalau kemudian ketemu dengan Allah, tolong ya sampaikan kepada Allah, tanyakan kepada Allah, nanti surga saya itu yang kayak apa? Surga saya kayak apa? Betul. Ketika Nabi Musa alaihissalam sudah munajat pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia ngomong kepada Allah dan Allah sudah tahu. Ya Rabb, hamba-Mu si fulan yang rajin ibadah itu titip pertanyaan kepada saya. Kalau dia nanti masuk surganya yang kelas seperti apa? Allah menjawab, Musa sampaikan kepadanya bahwa tempatnya di dalam neraka. Maka kemudian ketika selesai munajat kepada Allah Subhanahu, ini yang sudah nungguin Nabi Musa. Kok belum tinggal kelihatan Musa? Sudah kelihatan Musa, sudah ketemu dengan Allah. Oh sudah. Udah kamu tanyakan pada Allah pertanyaan saya. Sudah. Jawabnya Allah seperti apa? Kemudian Nabi Musa mau ngomong juga nggak tega karena jawabannya jauh dari ekspektasi, jauh dari harapan. Karena dia ngeyel, maka kemudian mengatakan kata Allah tempatmu di dalam neraka. Pingsan orang ini. Yo Nabi sudah surga yang VVIP, bidadari yang bahenol, tahu-tahu kemudian di dalam neraka. Nggak jauh-jauh kalau Pak Ratimin aja kayak gitu. Ada malaikat mengatakan, kamu Pak Ratimin semuanya dalam neraka. Saya kira pingsan juga. Ngapain baru terus sholat? Ini kayak gitu. Nah, salahnya di mana orang yang tadi? Salahnya bukan Allah agar dari surga. Allahu Akbar itu bidadari, bukan Allah. Kenapa? Kecintaan pada surga sudah mendarah daging. Dan kecintaan kepada bidadari sudah mendarah daging. Tidak kecintaan kepada Allah yang dia bangun,
tapi yang dibangun adalah kecintaan pada makhluk Allah. Itu salahnya di situ. Nabi Musa nungguin aja orang ini. Dan ketika sudah siuman, maka kemudian orang ini matanya bengkak karena terlalu sedih. Terlalu sedih. Maka kemudian dia ngomong kepada Musa, sepertinya saya salah dalam ibadah, saya salah. Tapi nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Nanti kalau ketemu Allah lagi, sampaikan pada Allah, saya ridho, saya ikhlas, nggak masuk surga, nggak pakai, nggak apa-apa, sampaikan pada Allah. Cuma kalau boleh saya minta pada Allah satu hal, supaya badanku dibesarkan sebesar neraka itu sendiri, sehingga nggak ada orang yang masuk neraka selain aku. Betul, ketika Nabi Musa AS mengajar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampaikan ya Allah, dan Allah nggak tahu itu ya, saya tahu itu. Bahwa hambamu yang kau vonis masuk neraka itu tadi, dia mengatakan seperti ini, seperti ini. Apa kata Allah? Musa, sampaikan pada hambaku itu bahwa tempatnya di dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara dia ikhlas menerima ketetapan Allah. Pertanyaannya, kira-kira kalau benar kita ibadah, masih orientasinya pahala, surga atau enggak? Nah ini yang kita harus bergeser. Ada orang pergi haji ke sana bawa kalkulator. Kok banyak Pak kalkulatornya? Saya akan banyak saya hitung Pak Kiai. Itu setelah pulang gimana Pak? Alhamdulillah Pak Kiai. Nah, saya tunggu orang itu masjid kok nggak masjid pulang dari haji. Kenapa saya nggak pulang dari masjid pulang haji kok malah kayak begitu? Saya sudah cukup ibadah di Masjidil Haram. Kenapa? Sholat sekali sholat sunnah kayak 100.000. Saya sholat sunnah tiap malam, tahajud tiap malam. Udah itu saya prek di Bekasi saya nggak sholat lagi. Kacau. Ibadah kayak itu kan kayak gitu. Nah, oleh karena itu paradigma kita, pemikiran kita adalah ibadah, pengen surga, pengen cuma jangan terlalu kuat. Karena apa? Segala sesuatunya pasti nggak usah kita pikir itu masuk domain wilayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau pengen biasa aja Pak Radimin. Jadi nggak terlalu besar, nggak apa-apa. Ya sih di dunia hitam pendek jelek, nanti di akhirat cantik nggak usah kayak gitu. Nah. Oleh karena itu bagi kita sekalian, ibadah itu tidak seperti itu. Harapan tentang surga itu ya boleh, ingin tentang surga, tapi jangan dominan. Maka pahami ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kebutuhan yang harus kemudian kita lakukan. Sebagai kebersyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka harusnya kemudian kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyerahkan seluruh pemberian Allah kepada kita sekalian untuk Allah. Ini makna syukur ya. Urusannya kenapa? Syukur, nikmat Allah itu yang dibilang kepada kita sekalian itu bukan milik kita, pinjaman dari Allah pada kita sekalian. Kira-kira kalau saya pinjam sama Pak Jinanang 1 miliar, kira-kira Pak Jinanang tanya enggak? Tanya, terima kasih banyak. Saya tanya 1 miliar. Ya Pak Budi. Jadi kalau seorang meminjamkan kepada orang lain, pihak lain, pasti yang punya itu akan menanyakan itu sendiri. Sama, Allah meminjamkan kepada fasilitas dunia itu, Allah akan tanya itu semuanya. Nah, apabila pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah itu kita tidak gunakan untuk apa itu, untuk ibadah pada Allah, maka itu masalah besar. Jadi tin, artinya tindakan agama itu al-dal yaknun, tin namanya agama. Utang itu dal yaknun tapi dain. Nikmat Allah itu apapun namanya itu dain, utang. Yang kita semuanya pasti nggak bakal bisa bayar. Cuma kita dianggap akan impas ketika kita menggunakan nikmat dari Allah itu untuk ibadah pada Allah. Jadi berarti maka saya sampaikan, Anda jangan bangga-bangga menjadi pejabat. Kalau Anda menjadi pejabat, tapi jabatan Anda tidak Anda gunakan untuk nolong agama Allah, celaka. Dan ngomongnya gitu aja. Anda jangan bangga dengan banyaknya harta. Kalau harta yang bukan oleh Allah tidak Anda gunakan untuk ibadah pada Allah, celaka. Anda jangan bangga punya ilmu. Kalau kemudian ilmu Anda tidak Anda gunakan untuk nolong agama Allah, celaka. Semuanya nikmat itu kemudian menjadi benar dan
ketika kita benar-benar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ibadah kita kepada Allah nuansanya bukan cari pahala. Karena sifatnya yang aksiomatik, yang pasti itu nggak usah kita pikir, ini wilayahnya Allah. Ya, jadi kita ibadah kepada Allah dalam rangka bersyukur kita kepada Allah dengan segala nikmat yang banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Karena nanti manusia itu Pak, ketika di akhirat, di hari kiamat itu akan dijajar oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan apa itu? Ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya begini. La yazalul 'abdu yaumal qiyamah illa yus'al an arba. Manusia dari kiamat itu nanti kakinya tidak bisa digerakkan untuk bergeser kecuali ditanyakan pada 4 perkara. Yang pertama, an umrihi fima afnah. Umurnya dihabiskan untuk apa? Yang kedua, wa an jasadihi fima ablah. Sehatnya, fisiknya, kuatnya, mudahnya digunakan untuk apa? Yang ketiga, wa an ilmihi bima amila bihi. Ilmunya digunakan untuk berbuat apa? Yang keempat, wa an malihi min aina ayyaktasabahu wa ilaina anfaqtahu. Hartanya itu didapat dari mana dan dibelanjakan kemana? Semua ini repot. Jadi semuanya dari Allah itu ada pertanyaan ini yang berat. Ya. Makanya bagi kita sekalian, memang paling tidak kita ibadah kita itu dikarenakan bersyukur kita kepada Allah karena nikmat Allah itu tidak terbatas dan tidak ada habisnya bagi kita sekalian. Maka dan untuk supaya kita selamat, maka menggunakan itu semuanya untuk bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Susah atau susah? Susah. Nah, baru yang ketiga itu yang pada tingkatan yang luar biasa. Orang ibadah itu karena cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma cinta itu kan harus kenal. Tak kenal maka tak cinta, tak cinta maka tak sayang. Kan gitu. Kita sudah kenal dengan Allah belum? Sudah? Ayo Cinana, sudah kenal dengan Allah belum? Ini ya, ini pertanyaan yang paling muncul. Sudah kenal dengan Allah belum Pak Budi? Ada yang jawab, sudah Ustaz, kenalnya di mana? Di sinilah. Nah, makanya kalimatnya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah karena kita kenal dengan Allah. Kenal dengan Allah itu punya syarat satu. Kata hadis mengatakan, man 'arafa nafsahu faqad 'arafa rabbahu. Siapa yang kenal kepada dirinya, dia akan kenal dengan Tuhannya. Tentu bahasanya adalah bahasa filsafat. Maknanya gini, kita menyadari betul kekurangan kita, kelemahan kita, dan kemudian termasuk ketidakmampuan kita dalam segala hal. Gini ya. Dan ini enggak. Nah, orang harus kemudian mencari ini pada dirinya. Sehingga dirinya disibukkan dengan mencari kelemahan-kelemahannya, kekurangan-kekurangannya, dan sehingga dia akan tahu itu, dan kemudian dengan pengetahuannya itu dia akan menutup kesalahan-kesalahan itu. Oh, selama ini saya pelit, maka mulai hari ini saya nggak boleh pelit. Oh, selama ini saya kalau ada azan ini saya masih serong kanan, serong kiri, walaupun masih dekat masjid. Nah, maka kemudian mulai hari ini saya akan cepat datangi masjid ketika ada azan. Oh, ketika kotak berjalan kadang-kadang saya pura-pura nggak tahu. Kan ada kan kotak jalan kutuk. Ada kotak kalau Jumatan ada. Nah, pura-pura nggak tahu. Maka kemudian mulai hari ini maka harus tahu kotak itu dilewatkan itu untuk pengurus supaya diisi, bukan untuk tontonan.
dan seterusnya kayak gitu. Nah ini untuk mengenal ini semuanya, sehingga kita kenal diri kita, sehingga air atau cacat atau kurang kita paham betul, dan dengannya kemudian kita menutup satu. Oh sementara ini saya banyak duit, cuma ketika mendengar orang lain dalam musibah itu saya nggak peka, nggak saya diem saja kayak gitu. Nah, orang kalau sudah kayak gitu Pak, dia akan sibuk untuk mencari kelemahannya, sibuk untuk mencari kekurangannya, sibuk untuk mencari kelemahan-kelemahan pada diri. Dan dia akan disibukkan bagaimana kekurangan-kekurangan itu kemudian ditambal dengan perilaku-perilaku yang ideal untuknya. Sehingga dia nggak sempat lagi melihat aib orang, dia nggak sempat lagi mencari kesalahan orang, kekurangan orang. Kenapa? Dirinya disibukkan dengan mencari kelemahannya, sekaligus kemudian disibukkan dengan menambal semuanya kelemahannya. Sulit atau sulit? Maka dalam bahasa tasawuf, ketika kita masih bisa melihat kelemahan orang, itu adalah keliru. Kenapa? Kita sibuk mencari kelemahan orang itu. Namanya manusia Pak, dicari kelemahannya pasti ketemu. Nah, kenapa kemudian kita nggak nyari kelemahan kita diri sendiri? Kok sempet-sempetnya kita nyari kelemahan orang lain? Maka kehidupan kita akan diisi dengan mencari kekurangan-kekurangan dan kita menambahkannya, sehingga kemudian kita lambat atau cepat kekurangan itu yang bolong-bolong itu akan tertutupi dengan kebaikan-kebaikan yang ada. Oh ya, seperti itu. Kira-kira susah atau susah? Seperti itu. Nah, kita belum baca bahas intinya ini belum. Kita masih diserempet-serempet saja. Jadi intinya belum. Oleh karena itu nanti kalau kemudian kita sudah pada saat itu Pak, kalau sudah terbahas, ini belum terbahas ya, sudah terbahas itu. Orang si A ngasih sing B, orang si A sedekah pada B. Kira yang untung itu paling untung dari A dengan B itu siapa? Saya ulangi, A ngasih hadiah pada si B atau A ngasih sedekah pada B. Yang untung itu A atau B? Jadi ngasih dengan menerima itu bagusan mana? Ngasih. Udah mulai ya. Baiki orang dengan dibaiki orang bagusan mana? Baiki orang. Sementara kan kita kan enggak, masih belum. Jadi senang mana kita ngasih dengan dikasih? Ayo, yang mana? Yang ngasih ya? Ngasih. Sudah belum kayak gitu? Baru wajah, tapi paling nggak sudah wajahnya kayak gitu. Jadi dari situ kita memahami ternyata ngasih dengan dikasih itu bagusan ngasih, nolong dengan ditolong itu bagusan nolong, memberi dengan meminta itu adalah dan bagusan memberi, gitu ya. Seperti itu. Nanti gini, kita maki orang dengan dimaki orang, bagusan mana? Ayo, sudah gak tinggian dikit. Kita maki orang dengan dimaki orang, bagusan mana? Yang benar. Ini sehingga kalau benar sudah kayak gitu, nanti kita dimaki orang ya tenang aja, nggak ada masalah. Orang dimaki orang itu kan dosanya diambil sama dia yang maki. Kalau dimaki orang itu alhamdulillah, innalillah. Kayak gitu Pak. Sehingga kalau kita dimaki orang, kalau maki orang udah terserah dia, mulut-mulutnya dia, malah bisa kita diambil oleh dia mati. Maka kadang-kadang kita kalau dimaki orang kan tanduk kita keluar ya, kurang ajar. Nah, ini masih. Jadi baca hal-hal yang seperti itu. Ini spiritnya ada dari memahami iman itu seperti apa. Baik. Insya Allah akan kita lanjutkan ini masih seperempatnya, bahasanya masih belum 50%-nya akan seperti itu. Nah, sehingga kemudian kita nanti larinya gitu, sehat dengan sakit itu enak mana? Nah, kalau nafsu, sehat nafsu itu sehat ya. Tapi daripada kita sehat tapi nggak bisa ibadah, enak mana dengan sakit? Masih nafsu itu. Jadi gini, sehat itu bagus ketika sehat itu bisa kita gunakan untuk ibadah. Tapi sekiranya kemudian kita punya kesehatan, nggak kita gunakan untuk ibadah, mending sakit. Kenapa sakit? Sakit itu kalau sabar dosanya diampuni oleh
Allah. Kalau dosa diampuni Allah, alhamdulillah, innalillah. Kayak gitu ya. Jadi kalau kemudian kita sehat itu bermanfaat kesehatan kita, Pak. Kalau kita gunakan untuk ibadah. Tapi kalau kemudian kita dengan kesehatan oleh Allah, nggak kita mampu gunakan untuk ibadah, ini masalah besar. Sementara orang sakit dengan sabar aja dosanya diampuni oleh Allah, nggak ngapa-ngapain, nggak pakai astagfirullah, diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau orang diampuni dosanya oleh Allah, alhamdulillah atau innalillah. Kayak ini nggak kita paksakan sekarang ya. Nanti bulan Madarita san ma'rifat itu ada seperti itu. Sehingga kalau kita ada menagih nggak ada masalah. Ada yang mencaci nggak ada masalah. Ada yang ngerasain nggak ada masalah. Ada yang membenci nggak ada masalah. Karena apa? Kita direpotkan dan orang usaha nggak usah. Justru orang itu mau pengen kita dengan ngambil dosa kita, dengan memaki, dengan mencaci dan sebagainya. Biar urusan dia. Kayak gitu. Cuma ya itu tadi masalahnya, terkadang kita ini masih berpikirnya masih pada tingkatan kausa prima, hukum sebab akibat, kayak begitu. Makanya urusannya ma'rifat seperti itu. Baik, insya Allah akan kita sambung pada kesempatan datang. Nggak usah ada tanya jawab ya. Nanti sekali tanya jawabnya belakangan. Seperti itu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. Nanti saya minta linknya ya untuk Assalam TV ya. Saya belum tahu linknya jadi nggak bisa buka, katanya ada, nggak ada. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.